Halo, semangat pagi untuk semuanya anak-anak ibu guru kelas 1B. Hari ini kita akan kembali memulai pelajaran kita. Tetapi seperti biasa, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama mengucapkan doa salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya yang ada di rumah, hari ini kita akan masuk pada subtema yang keempat, yaitu tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Jadi hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Kalau untuk bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar tentang membedakan ciri berbagai jenis benda. Membedakan ciri berbagai jenis benda. Mari buka buku temanya halaman 139. Buka buku temanya halaman 139. Baik. Kita baca bersama sayang teks bacaan yang ada pada halaman 139. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya juga berbeda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Apa saja benda di sekitar yang kamu ketahui? Baik, kalau kita mau membicarakan tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, kalau anak ibu guru mungkin perhatikan sekarang seisi rumah, perhatikan di rumah itu apa benda-benda banyak ya, banyak benda-benda di rumah. Mau itu benda peralatan dapur banyak ya, yang di rumah maupun yang di ruang tamu, maupun yang di dapur, di ruang tamu, di kamar, di setiap ruangan pasti ada benda. Kalau di ruang tamu biasanya bendanya itu yang paling semua orang miliki. Kalau di ruang tamu pasti meja, kursi, mereka pasti punya itu. Kalau di setiap rumah pasti ada jendela, pasti ada pintu, itu pasti ada. Terus kalau di dapur Bu Guru, ya kalau di dapur pasti peralatan masak atau makan. Bisa banyak di sana piring-piring, gelas-gelas, itu juga benda. Jadi benda di sekitar kita itu banyak sekali sayang. Tetapi untuk kali ini kita akan belajar bagaimana kita membedakan ciri-ciri benda tersebut, mau itu dengan persamaan bentuknya atau warnanya atau ukurannya. Jadi setiap benda itu juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda, tetapi ada saja kesamaannya. Mau itu dari bentuknya kah, mau itu dari warnanya kah, ada saja persamaannya. Itu yang mau kita pelajari hari ini, yaitu tentang ciri-ciri atau membedakan ciri berbagai jenis benda. Sekarang buka bukunya lagi di halaman 140. Ayo mengamati, lihat di halaman 140. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Oke. Jadi sama seperti yang Ibu bahas sebelumnya, bahwa setiap benda itu memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki warna yang berbeda-beda. Tetapi walaupun mereka berbeda, ada saja terkadang benda-benda di sekitar kita itu memiliki persamaan. Misalkan Ibu kasih contoh,
Kalau ibu akan kasih contoh, misalkan ibu sekarang ada di ruangan ini, ada di kelas kita. Apa saja benda yang mungkin bentuknya sama atau warnanya sama, mungkin seperti itu sayang. Ibu kasih contoh papan tulis. Ini papan tulis, ini bentuk papan tulis ini, bentuknya ini persegi sayang. Ini persegi. Persegi berarti mempunyai 4 sisi yang sama. Setiap sisi memiliki sama panjangnya, sama besarnya. Sisi yang kanan ataupun yang kiri sama, atas dan bawah itu sama, 4 sisinya. Nah, jadi ibu akan cari kalau mungkin ini ibu ada buku penjas di sini. Nih, dengan papan tulis tadi jelas berbeda. Buku dengan papan tulis ini, kalau tadi papan tulis ini bentuknya persegi, setiap sisinya sama besarnya, sama panjangnya. Tetapi yang ibu pegang ini buku, ini bukan persegi, ini persegi panjang karena sisinya ini dengan sisi kanan dan kiri ini berbeda dengan atas dan bawah, ini berbeda. Tetapi apa persamaannya? Anak ibu guru dari rumah bisa lihat tidak? Apa persamaan antara buku tulis ini, buku penjas ibu ini dengan papan tulis ini? Apa persamaannya? Mungkin bukan dari bentuknya, tetapi dari warnanya. Buku yang ibu pegang ini warna putih dan papan tulis kita pun berwarna putih. Seperti itu sayang. Jadi ada saja perbedaan atau persamaan dari setiap benda yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya dari bentuknya yang harus kita lihat. Kalau bentuknya berbeda, oke. Kalau bentuknya berbeda kita cari kesamaannya. Coba lihat warnanya sama nggak ya? Ukurannya sama nggak ya? Jadi kita harus bisa membedakan ciri dari benda tersebut. Kita bisa membedakan benda yang ini dengan benda yang ini berbeda. Sama seperti yang ibu jelaskan tadi, papan tulis dari ukurannya dengan buku ini berbeda, jelas berbeda, tetapi dari warnanya mereka memiliki kesamaan. Buku ibu ini berwarna putih dan papan tulis ini berwarna putih. Seperti itu ya sayang. Jadi coba perhatikan bukumu di halaman 141. Ini nanti gambar-gambar ini sayang, ini akan menjadi tugasmu. Nanti kamu suruh untuk difotokopi sama mama dan papa. Nanti kalau anak ibu guru fotokopi dan fotokopiannya tidak berwarna, kamu boleh warnai kembali ya, biar kita tahu, biar anak ibu guru bisa lebih jelas membedakan ciri-ciri benda tersebut. Jadi jangan nanti waktu difotokopi kan hitam, jadi hitam. Kalau fotokopinya tidak berwarna terus ditempel aja seperti itu, tidak ya sayang. Nanti kalau setelah difotokopi fotokopiannya itu tidak berwarna menjadi hitam, ibu mohon anak ibu guru mewarnai ulang sesuai dengan buku kita yang ada di buku tema ini. Jadi tugas untuk bahasa Indonesia anak ibu guru fotokopi dulu ini, nanti difotokopi, baru kalau tidak berwarna diwarnai kembali. Lalu anak ibu guru mengamati gambar tersebut dan mengelompokkan gambar-gambar ini, gambar-gambar benda ini sesuai dengan persamaannya. Nanti taruh di buku tulismu seperti yang ada pada halaman 143. Buat tabelnya seperti ini. Di sini dikatakan amati gambar di halaman sebelumnya yang tadi. Kelompokkan kelompokkan berdasarkan persamaan yang dimiliki. Gunting lalu tempelkan pada tabel berikut. Jadi anak ibu guru akan menempelkan benda-benda tersebut atau gambar tersebut sesuai dengan persamaan benda itu. Mau itu dari ukurannya boleh, dari warnanya boleh. Jadi sama, ibu akan kasih satu contoh ya. Kalau dari warna, mungkin anak ibu guru akan mengelompokkan buku bola dengan penggaris segitiga ini. Kalau mengelompokkan dari warna, begitupun dengan tas, cam, dan ini kue. Terus begitu juga dengan dompet, piring, dan topi. Nah, ini dia. Tetapi kalau dari warna ya, makanya ibu minta untuk kamu terserah, kamu mau mengelompokkan itu dari warnanya boleh, dari bentuknya boleh, dari ukurannya pun boleh. Kalau dari bentuknya mungkin
Ibu guru akan mengelompokkan penggaris segitiga ini dengan topi ini dan dengan kue ini. Misalkan seperti itu, contohnya seperti itu. Jadi tugas anak ibu guru mengelompokkan persamaan yang ada pada gambar benda-benda tersebut sesuai dengan mau itu boleh, mau dari bentuknya boleh, mau dari warnanya boleh, dari ukurannya juga boleh. Itu untuk tugas bahasa Indonesia anak ibu guru hari ini. Oke, kita masuk pada muatan PPKN. Kita masuk pada muatan PPKN. Halaman 144. Mari kita baca bersama. Diskusikan bersama temanmu apa yang terjadi jika semua benda berwarna sama. Apa yang terjadi jika semua benda berukuran besar? Ceritakan hasil diskusimu di depan teman-temanmu. Karena kita belum juga berkumpul, belum bisa berdiskusi dengan teman-teman sekelas. Jadi nanti ibu kasih diskusi yang lain. Kita lanjut lagi. Kamar Lani bersih dan rapi. Di kamar Lani ada tempat tidur dan meja belajar. Alat-alat tulis dan mainan tersusun rapi. Semua benda disimpan pada tempatnya. Benda-benda itu disusun berdasarkan kegunaannya. Lani senang berada di kamar yang rapi dan bersih. Ayo mencoba. Coba tanyakan kepada beberapa temanmu tentang kegiatan merapikan kamar. Apakah temanmu sudah dapat merapikan sendiri? Berikan tanda centang pada tempat yang benar. Kita balik lagi di halaman 145 setelah tabel. Ada 146. Agar kita dapat merapikan benda-benda di rumah, mari berlatih membersihkan kelas. Coba lakukan bersama temanmu, rapikan benda-benda yang ada di kelasmu. Benda yang disusun rapi tampak indah dipandang. Apa nama benda yang kamu sukai? Dapatkah kamu membuatnya? Oke. Jadi untuk muatan PPKN materinya tentang menjelaskan aturan merapikan benda. Anak ibu guru bisa buka bukunya yang ada pada halaman 74. Baik, jadi silahkan lagi buka buku penanya di halaman 74 saya. Ada di sana menjelaskan aturan merapikan benda. Kita baca lagi bersama. Selesai bermain, Jonas selalu merapikan mainannya. Kamar Jonas menjadi rapi kembali. Jika disimpan dengan baik, mainan akan lebih terawat. Oke, jadi ibu guru mau tanya dulu kepada anak ibu guru semuanya yang ada di rumah. Sebelum kita lanjut lagi membacanya. Apakah anak-anak ibu guru kelas 1B selalu merapikan benda atau mainan-mainan yang sudah dipakai? Ayo coba dijawab dalam hatinya. Apakah setelah selesai bermain benda-benda atau mainan-mainan anak ibu guru semuanya itu disimpan atau disusun dengan rapi ke tempat semula? Apakah seperti itu atau tidak? Coba dijawab dalam hati. Kalau sudah dijawab dalam hatinya, ibu guru kasih tugas hari ini untuk mempraktekkan langsung aturan dalam merapikan benda ini, merapikan mainan-mainan yang sudah kamu pakai. Jadi mulai hari ini anak kelas 1B harus merapikan benda-benda atau merapikan mainan-mainan yang sudah selesai dipakai. Bukan hanya mainan, benda-benda sayang. Misalkan kalau anak ibu guru sudah selesai belajar, apakah yang membereskan buku-bukunya, merapikan mejanya, itu anak ibu guru? Atau kalau sudah selesai mengerjakan PR, udah mak, letakkan cus pigi, atau begitu? Atau begitu anak kelas 1B? Jadi tidak boleh begitu ya sayangnya. Jadi anak ibu guru setiap apapun yang kita pelajari, apapun yang ibu sampaikan hari ini, anak ibu guru harus mempraktikkannya di rumah. Misalkan hari ini kita belajar bagaimana cara aturan dalam merapikan benda atau merapikan segala sesuatu yang kita pakai. Jadi anak ibu guru harus mempraktikkannya langsung di rumah.
oh tadi aku belajar tentang menjelaskan aturan merapikan benda. Jadi hari ini aku harus bisa, mulai hari ini aku harus bisa merapikan benda-benda yang sudah aku pakai. Mau itu mainan, mau itu buku-buku, semuanya setelah selesai belajar, anak ibu guru harus merapikannya atau mengembalikannya ke tempat semula. Oke, biar mama dan papa itu senang, bangga kepada anak-anak ibu guru yang ada di kelas 1B. Kita lanjut. Selain merapikan mainan, Jonas juga merapikan benda-benda lain. Perhatikan gambar kegiatan merapikan kamar yang dilakukan Jonas berikut. Nah, sedangkan di gambar tersebut ada 3 gambar di sini sayang. Kamu perhatikan baik-baik, si Jonas ini ternyata baik sekali anaknya. Kamu perhatikan ketiga gambar ini. Di gambar yang pertama itu Jonas sedang merapikan mainannya. Selesai bermain dia merapikan mainannya. Di gambar yang kedua dia merapikan buku-bukunya. Bukan hanya itu lagi, setelah dia merapikan mainannya, merapikan buku-bukunya, dia bahkan merapikan kamarnya, menyapu, membersihkan kamarnya. Ini anak yang hebat ini, anak yang pintar sekali kalau begini. Kalau anak kelas 1B semuanya di rumah seperti ini, pasti mama dan papa itu sangat gembira, sangat bahagia. Anakku ini hebat sekali, anakku ini rajin sekali, pasti dibilang seperti itu. Makanya anak ibu guru di rumah jangan karena kita belajarnya dari rumah jadi tidak melakukan hal-hal yang baik. Tetap melakukan hal-hal yang baik. Kita belajar hari ini, anak ibu guru harus menerapkannya, harus melaksanakannya di rumah agar apa yang ibu sampaikan hari ini tidak sia-sia, tidak percuma. Ibu guru bicara-bicara panjang lebar menjelaskan kita ini harus begini, kita itu harus begitu. Tapi anak-anak ibu guru yang ada di rumah hanya mendengarkan, iya bu guru, tapi tidak dilaksanakan. Tidak boleh ya sayangnya. Mulai dari sejak sekarang, kalau kita belajar ini, kita belajar yang ini, anak ibu guru harus menerapkannya, harus mempraktekannya di rumah. Itu makanya kita mempelajari ini supaya anak ibu guru tahu bahwa oh iya ya, kalau aku melaksanakan aturan-aturan ini, maka semua barang-barang ini akan tersusun rapi, maka enak dipandang mata, indah dipandang mata, seperti itu. Jadi yang kita pelajari bukan membuat keadaan semakin memburuk atau jadi tidak baik, tetapi membuat anak ibu guru ini semakin baik, semakin rajin dan semakin hebat. Oke? Merapikan mainan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Jonas. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Itu anak ibu guru jangan pernah lupa. Setiap aturan yang dibuat itu untuk semuanya, bukan untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak. Aturan di sekolah untuk semua warga sekolah. Aturan di rumah untuk semua anggota keluarga. Aturan di kebun binatang untuk semua pengunjung di kebun binatang. Jadi bukan hanya aturan di rumah hanya untuk mama dan papa, hanya untuk kakak dan abang, tidak. Untuk seluruh anggota keluarga. Di sekolah juga untuk seluruh warga sekolah. Begitupun di kebun binatang. Kita sudah belajar semua tentang itu ya. Di kebun binatang untuk seluruh pengunjungnya, untuk seluruh pengunjung kebun binatang. Di lingkungan sekitar untuk seluruh lingkungan sekitar itu. Jadi bukan untuk 1-2 orang. Aturan itu dibuat untuk kita patuhi bersama-sama seluruhnya. Oke? Anak ibu guru harus ingat itu. Karena setiap soal selalu ada itu ya, dan selalu ada lagi yang belum bisa menjawab dengan benar. Dia masih berpikir aturan itu, padahal ibu guru sudah jelaskan ini terus-menerus bahwa setiap aturan itu dibuat dan dipatuhi itu harus untuk seluruh anggota keluarga, tergantung di mana dia. Kalau di rumah seluruh anggota keluarga, kalau di sekolah seluruh warga sekolah, kalau di kebun binatang seluruh pengunjungnya, kalau di lingkungan sekitar ya harus semua juga warga lingkungan tersebut. Jadi seperti itu ya sayang, harus bisa mengetahui bahwa semua aturan itu atau aturan apapun yang dibuat itu harus dipatuhi oleh seluruhnya. Oke, untuk tugas PPKN anak ibu guru hari ini, coba perhatikan di halaman 75.
Mendiskusikan aturan merapikan benda di rumah. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Ada di sana sepatu, terus ada buku dan ada bantal. Benda-benda tersebut berada di ruang keluarga. Diskusikan dengan teman sebelahmu tentang hal-hal berikut. Di manakah seharusnya benda-benda tersebut diletakkan agar ruangan keluarga menjadi rapi? Tuliskan kesimpulanmu cara merapikan ruang keluarga tersebut. Oke, jadi dari ketiga benda ini, sepatu, buku, bantal, kalau kita diskusikan bersama, anak ibu guru ingat-ingat dulu. Kalau sepatu ini sebaiknya dibuat di mana? Kalau buku ini sebaiknya berada di mana? Kalau bantal ini sebaiknya berada di mana? Coba dulu anak ibu guru pikirkan sejenak. Di mana seharusnya ini? Apakah sepatu ini berada di kamar tidur? Apakah buku ini terletak di tempat tidur? Apakah bantal ini terletak di lantai depan TV? Apakah seperti itu? Bagaimana? Oke, mari kita diskusikan bersama. Kalau sepatu ini harus diletakkan di rak sepatu, di tempat sepatu. Jangan ada sepatu yang berada di dekat TV, di kamar atau di kamar mandi. Tidak ya sayang. Jadi mulai sekarang coba anak ibu guru perhatikan, setiap keluar rumah memakai suatu benda, memakai benda apapun, letakkan kembali pada tempatnya. Susun kembali dia pada tempatnya di mana kamu ambil. Karena mama, kakak dan papa itu sudah membuat aturan-aturannya, tempat-tempatnya. Ini loh, kalau sepatu itu di sini, kalau buku itu di sini, kalau bantal itu di sini. Jangan diberantakin. Tidak dibuat pada tempat semulanya, tidak dibuat pada tempat yang sudah ditujukan. Di sini loh, rak sepatu di sini, tempat sepatu di sini. Mungkin kalau tidak ada rak sepatu, pasti ada tempat sepatu yang memang sudah dikhususkan. Oh, ini untuk tempat sepatu, ini untuk tempat buku, ini untuk bantal, begitu. Jadi anak ibu guru harus bisa mengetahui aturan-aturan ini dan melaksanakan agar seisi rumah kita itu terlihat rapi. Jadi sepatu berada pada rak sepatu, buku berada pada, kalau ada yang punya rak buku boleh di tempat buku. Kalau ada yang punya meja belajar, letakkan. Atau ada lagi yang dibuat mama lemari-lemari tempat buku, diletakkan kembali pada tempat bukunya. Jangan jadi di tempat tidur bukunya. Tidak ya sayang, tepat di tempatnya. Lalu bantal ini biasa ada di mana? Di tempat tidur, di kamar tidur. Kalau bantal sofa mungkin di sofa terletak. Jadi letakkanlah tempat benda-benda itu pada tempatnya sesuai dengan aturannya masing-masing. Oke? Bisa ya? Mulai hari ini bisa ya? Ibu guru nanti akan tanya mama di rumah, tanya papa di rumah, apakah anak-anak ibu guru ini sudah melaksanakan aturan dalam merapikan benda ini di rumah. Untuk tugas PPKN-nya perhatikan di buku halaman 76. Di sana ada 4 soal. Nomor 1, apa yang kamu lakukan setelah menggunakan mainan? Oke, di sini nanti ketahuan ya. Jadi untuk pertanyaan yang ini tolong dulu anak ibu guru dijawab dengan jujur. Dijawab dengan jujur biar ibu tahu sebelum-sebelumnya apa yang anak ibu guru lakukan setelah menggunakan mainan. Yang kedua, mengapa mainan harus dirapikan? Yang ketiga, tuliskan 3 benda yang biasa kamu gunakan di rumah. 4, di mana kamu menyimpan kembali benda-benda tersebut setelah digunakan. Oke, silahkan dijawab 4 pertanyaan ini. Jangan dulu dijawab sesuai dengan buku. Jangan dulu, nanti setelah anak ibu guru jawab ini yang sebenarnya, yang sesungguhnya terjadi, baru kita jawab sesuai dengan yang seharusnya. Oke, selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru, tetap semangat.